pada hakikatnya, ya kan, menyapu, ngepel, masak, dan menyusui itu bukan tugas si istri. Menyusui kan punya tete istri. Paham. Terus gimana? Kan kita nggak punya tete. Ya kalau di dalam kamar cuma diem aja kayak ada buang pisang. Allah. Apa rasanya? Apa rasanya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, oke, balik lagi nih bersama Ustadz Ahmad Firdaus. Gimana Ustadz? kabarnya? Alhamdulillah. Jadi juga nih 42 Ustadz ya. Wah, insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi sebenarnya kemarin kita udah ada part 1 ya, di situ kita ngebahas tentang bagaimana seorang suami tanggung jawabnya. Istri juga bagaimana kewajibannya terhadap suami itu luar biasa. Agak dalam juga kemarin ya, Ustaz. Wow, jadi lebih intim sebenarnya. Tapi antum bener sehat nih, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Soalnya nek ngubungin antum buat part 2 ini susah banget kayaknya. Udah janjian kabur mulu. Beliau ini lagi sibuk jadi teman-temannya, apalagi usahanya ini lagi berkembang pesat. Amin. Kan saya sempat promosiin juga nasi kubulinya. Dan alhamdulillah sekarang udah buka cabang ya, Ustaz. Udah buka cabang di 3 titik. 3 titik. Di mana, Ustaz? Pertama di Kalisari, di pertigaan Gentong. Nah, kemudian ada di Ciracas. Ciracas juga ada. Dekat pasar Ciracas. Yang ketiga di Cibubur. Ada 3. Ya. Jadi kalau misalkan itu adanya kapan, Ustaz? Pagi. Pagi. Memang kita bikin buat porsi sarapan. Cukup lah buat sarapan, buat ganjel perut. Mahal dong, Ustaz. Gocap gitu. Wow, 15.000. Astagfirullahaladzim, subhanallah, 15.000 bisa makan nasi kebuli, teman-teman. Mantap banget. Ntar nih saya unjukin nih porsi 15.000 itu seperti apa. Yang jelas Siap. udah ada dagingnya ya. Udah dagingnya. Ada daging. Kita pakai daging ayam tapi Tapi enak kan? enak. Ada acaranya juga. Nasinya tetap nasi kebuli. Nasi kebuli. Iya, tidak kita kurangin bumbunya, tidak. Oh iya, jadi tetap ya, walaupun harga murah, bumbu tidak kita kurangkan. Ya, mantep. Memang dia lagi sibuk nih. Tapi alhamdulillah ya, ini kita ketemu juga nih, kita mau lanjut ke part 2 nih. Ya, masalah sakinah mawaddah warahmah tentang sebuah keluarga itu, Ustaz. Jadi kan kemarin kita udah ngebahas banyak, bagi teman-teman juga kalau misalkan mau lihat part 1 nanti juga linknya ada. Ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman Ustaz, dari grup juga WhatsApp. Ada yang nanya juga, sebenarnya sih emang pengaruh nggak sih Ustaz gitu hubungan maaf gitu di atas ranjang, ya pengaruh nggak sih dalam keharmonisan sebuah keluarga, bahkan untuk menuju sakinah mawaddah warahmah itu pengaruh nggak sih Ustaz? Sangat mempengaruhi. Ya, makanya ketika kita menikah, ya kan, itu pasti sifat manusiawinya, ya kan, tujuannya untuk melampiaskan kita punya syahwat. Itu tujuan manusiawinya. Makanya kan kita kan ketika menikah itu harus dibarengi dengan ilmu, dengan agama. Biar tujuannya bukan cuma itu aja gitu. Ya, tapi tetap ya tujuannya itu ya untuk melampiaskan syahwat kita. Hawa nafsu yang kita. Sudah diatur. Yang sudah Allah berikan kepada manusia biar tidak salah menggunakannya. Gitu. Karena kalau tidak diajarkan oleh syariat dengan tata cara menikah, dia akan menyalurkannya kepada yang haram dengan berzina, kumpul kebo dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali ya hubungan suami istri di atas ranjang itu dalam keharmonisan rumah tangga. Makanya setiap istri khususnya, ya kan, dia harus pintar-pintar, pandai-pandai membuat suami itu bergairah bahasanya. Ya, nggak apa-apa. Dia jadikan diri dia sebagai pelacur di dalam kamar bersama suami. Untuk suami ya, tapi masih bahasanya bukan dia melacurkan diri, enggak. Maksudnya tingkah dia, gitu, ekspresi dia, ya kan, lakuan dia pada suaminya harus lebih dari pelacur kalau bisa. Gitu. Untuk apa? Ya tujuan untuk memuaskan. Ya kalau di dalam kamar cuma diem aja kayak ada buang pisang. Allah. Apa rasanya? Ya Allah. Iya teman-teman begitu ya. Jadi
penting juga ya Penting. hubungan di atas ranjang. Sangat penting sekali. Sebuah keharmonisan ya. Betul. Apalagi kalau misalkan ya kita pulang pergi ya capek gitu kan, pulang Capek. dari kerja Betul. ya lemes, tiba-tiba ngeliat istri cuek gitu gimana Ya sih? Allah, itu tambah puyeng. Tambah puyeng. Bisa mati berdiri soalnya gitu. Tapi kalau kita lagi puyeng, stres, ya kan banyak masa ngeliat Ya. suami, ngeliat istrinya bergairah, itu hilang stres. Ya kan bisa jadi obat itu. Yang tadi lemes bisa jadi gagah lagi. Bisa jadi gagal lagi Iya. Juga kebalikannya, seorang suami juga harus sama gitu. sama ya. Jangan makannya makanan yang sekiranya tidak bergizi. Akhirnya gairah untuk untuk melakukan itu tidak ada gitu. Cuek aja sama istrinya, ya kan? Baru berhubungan sekian menit udah kelar, Aduh. udah habis. Padahal si istri tersebut belum sampai puncak orgasmenya umpama. Itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sepihak aja, pengen menikmati sepihak aja, tidak memikirkan pasangannya. Itu tidak Tapi boleh. ngomong-ngomong Ustaz, ini kita ngomong kayak gini tuh emang menurut pandangan Islam itu emang harus jelas gitu. Takutnya ntar ada yang pikir ini Oh, ngomong porno jorok nih, gitu. jorok. Enggak. Enggak. Memang harus dibahas seperti itu. Oh gitu Ya, ya. harus dibahas Dalam Islam juga. dalam Islam. La haya fiddi, tidak boleh malu dalam agama. Ya. Artinya untuk hal seperti ini harus benar-benar detail. Karena ini pembahasan fikih. Ya. Fikih itu menurut bahasa al-fahmu. Faham. Harus benar-benar paham, nggak boleh samar-samar. Gitu. Jadi Iya, apa Ustaz? nggak apa-apa. Ya, jadi emang tadi balik lagi ke pertanyaan pertama itu Ustaz, Iya. pengaruh banget ya. Sangat pengaruh sekali. Yang Iya. gitu kan. Makanya seorang istri itu Imam apa tadi katanya harus lebih daripada untuk seorang suami. Untuk seorang suaminya. Tapi begini Sat, ada juga kan zaman sekarang ini hampir rata-rata nggak pandang bulu Sat ya. Kayak ada anak SD, SMP, SMA yang udah kerja, bahkan yang udah kawin, bahkan Sat nih ada orang tua juga itu kan sekarang banyak game-game online gitu kan. Iya. Nah, ada juga tuh pertanyaan tuh Ustadz dari grup WhatsApp. Ustadz, gimana Ustadz kalau misalkan suaminya nggak pernah main sama istrinya, jadi kerjanya main game. Main game aja, iya. Ya, istrinya nggak Mati pernah- rasa. Iya, mati rasa itu gimana sih? Nah, ini juga, ya. Ini perlu kita bahas, ya kan? Kadang kesalahan nggak harus dari suaminya aja, Oh, gitu. ya kan? Ada kemungkinan kesalahan tersebut dari istrinya. Mm-mm. Ya, mungkin apa ya? Mungkin bisa jadi istrinya itu tidak membuatnya bergairah gitu. Mungkin karena maaf ya usianya sudah terlalu tua. Cuman dia ya begitu aja dia penampilannya. Iya. Giginya udah ompong kamu terapi. Ketawa kan kagak suami mana nafsu ngeliat aslinya Iya. mana bergairah gitu. Ya, istri Itu, nggak bergairah, iya. ya. Istri tidak memperhatikan giginya ompong nggak dibawa ke dokter gigi dirapihin apa paling enggak. Senyum gigi omong nggak enak. Mm-mm. Ya kan? Maaf jadi ilfil gitu. Iya. Ya, tadi bergairah jadi tidak ada gairah. Nah, ini perlu diperhatikan juga pakaiannya juga, cari pakaiannya, terus cara berucap karena banyak sekali seorang suami itu sakit hati sama istrinya. Kan? Karena ucapannya yang nyakitin, yang nggak enak. Akhirnya maaf ya, secantik apapun seorang istri, kalau mulutnya jelek, itu laki nggak akan ada gairah dengan perempuan tersebut. Lagi sudah menjadi istrinya, nggak akan ada gairah sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena mulutnya jelek. Karena kecantikan, keindahan tuh bukan hanya dari paras saja, Mm-mm. tapi perlu dari hati, mulut yang baik, mulut yang manis. Makanya kalau kita lihat sales itu, Iya. kadang dagangannya kan nggak terlalu bagus, kadang di rumah udah punya gitu. Iya. Cuma karena pinter ngomong, Ngomong kita ngerayu. ya gitu. pinter ngerayu, Iya. pinter narik hati orang gitu. Akhirnya dia mau beli kan. Iya. Sama, seorang istri juga harus seperti itu. Ya, jadi dia omongannya sakit ya orang nggak mau dah. Mm-mm. Ya, tidak akan mau menikmatinya. Tapi kalau dia pinter berbicara, manis berbicaranya, ya kan, itu bisa menarik. Ya, bisa menaikkan atau meningkatkan gairah. Tapi kalau misalkan tadi balik lagi ini suami tuh kecanduan game online. Iya, Ustaz. paham. Nah, ini hukumnya gimana nih? Kalau lagi main game online, Ustaz. Iya. Kalau kita udah masuk online itu nggak bisa ditinggalin kadang-kadang Betul, gitu. betul. Nah, tiba-tiba mungkin istrinya minta atau bagaimana. Malu untuk minta, ya kan. Terus juga karena game online ini bertingkat terus sampai Iya, malam bahkan sampai subuh. di-upgrade terus, jadi makin asyik, makin Iya, enak makin gitu. asik. Istri dilupakan itu hukumnya gimana tuh? Dosa nggak suami? Nggak boleh itu seperti itu, ya kan? Seorang istri, seorang suami yang mengabaikan istrinya, ya nggak boleh. Ya.
Memang kalau kita berbicara hukum, ya kan, berbicara hukum nih ya. Iya. Ya. Ketika suami ada hasrat kepada istri, istri wajib nurutin. Kita hukum ya. Tapi ketika istri punya hasrat, ya, suami tidak wajib untuk menuruti. Ya. Kalau kita bicara hukum, Oh, seperti itu. iya. Kenapa? Karena maaf, suami itu penggerak. Kalau bahasa mesinnya. Oh, gitu. Bukan dalam arti nggak adil, Ustaz. Apa? Bukan dalam arti Kita nggak kalau bicara hukum dulu nih ya, kita bicara hukum dulu gitu ya. adil. Ya. Kenapa? Karena suami itu penggerak. Artinya dia tuh mesinnya. Mesinnya. Kalau perempuan kan, walaupun mau nggak mau, Ah, tetap jadi. Suami mau, perempuan nggak mau, ya tetap jadi istilahnya hubungan tersebut. Tapi kalau umpama si suami ini nggak mau, saya tidak bergairah, ya si istri mau, ya nggak akan jadi gitu kan. Paham nggak sih maksudnya ini? Iya, Mesti saya harus jelasin. Iya. Paham ya maksudnya? Siap. Iya. Jadi suami itu mesinnya lah Mesinnya, istilahnya, gitu. gitu kan. Jadi kalau suami yang nggak kepengen, ya bahasanya mesinnya mati. Mati. Yang nggak akan terjadi. Iya. Lalu bagaimana hal itu harus kita imbangin, ya kan? Istilahnya jangan ego lah. Iya. Jangan timbang suami doang yang ketika mau harus turutin, ya. Suami pun dalam hal ini ya, hal seperti ini, dia harus lebih peka, gitu loh. Harus lebih peka. Karena yang punya syahwat bukan cuma suami aja, istri pun cuma punya syahwat juga sama. Pengen juga. Pengen juga, punya hasrat juga, punya keinginan, cuman kadang untuk mengungkapkannya itu malu, untuk memulainya malu, untuk ngajaknya malu, gitu. Makanya seorang istri itu harus, suami itu harus ngerti gelagat istri itu kalau lagi pengen, ya kan? Harus tahu tuh, Gimana, ya kan? Ustaz? Kalau udah dandan rapi, ya kan? Terus banyak orang itu harus paham udah. Udah. Jangan on gitu, jangan belaga on. Iya. Main kue, macam apa, boleh harus ngerti. Oh, kayak lagi pengen nih, itu lagi. Gali dulu HP-nya. Gali dulu HP-nya, gitu. Ya, jadi harus mengerti, harus kalau bahasa apa namanya psikolog tuh harus kita ngerti bahasa tubuh manusia itu kita harus tahu. Oh dia udah dandan, udah rapi, ya kan pakai minyak wangi, ya kan, udah pakaiannya udah diganti. Kita harus paham, oh berarti lagi pengen. Ya udah kita apa namanya penuhi, ya kan keinginannya, kebutuhannya, gitu. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Iya. Kalau menurut hukum itu Iya. Kalau hukum seperti itu, kita bahas hukum seperti itu. Kalau seorang suami kepingin harus wajib, walaupun lagi di atas kendaraan. walaupun di atas punggung Iya, otak. harus di bumbu otak. Ya kan? Si suami mau, harus wajib istri melaksanakannya. Iya. Bahkan ada ancaman bagi seorang istri yang nggak mau diajak hubungan sama suaminya. Apa Ya. itu, Ustaz, ancamannya? Ketika ya si suami itu ngajak hubungan sama si istrinya itu malam hari, dia nggak mau, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi hari. Jadi Iya, laknat dia. gila, serem juga, Ustaz. Ya, jadi bagi para istri-istri ya, ketika suami ya ingin Ya, diberikan itu harus diberikan. harus diberikan. Di dapur tinggalin dulu masaknya. Nah, oke, di dapur tinggalin semuanya tinggalin. Yang penting kompornya jangan lupa dimatikan. Lagi asik-asik, atau ada asap. Allah karim ya. Nah, ini dari tadi kayaknya istri mulu, Ustaz nih yang Iya. nih sekarang gini dah. Istri kan pekerjaannya itu sebenarnya luar biasa nih. Iya, betul. Yang saya alami itu istri saya juga 24 jam 24 kerja. jam. Gitu kan. Bahkan lagi tidur pun dia kerja. Iya, Nyatain ngetiin anaknya, anaknya, ngelonin. ya kalau kita mah ya tidur aja Tidur aja. gitu ya. Iya. Ya, walaupun juga saya kadang-kadang dibangunin juga Betul, gitu. betul. Ya, istri itu luar biasa, dari ngegosok, cuci baju, ngepel apa segala macem gitu ya. Itu seorang suami itu sebenarnya harusnya bagaimana sih? Apa ngebantu, apa udah nggak usah lah, itu pekerjaan istri lah. Menurut antum sendiri gimana? Iya. Sebenarnya kita harus tahu dulu, ya. Mana sih pekerjaan istri, ya? Mana pekerjaan suami? Iya. Pada hakikatnya, ya, menyapu, ngepel, masak, dan menyusui itu bukan tugas si istri. Menyusui kan punya tete istri. Paham? Terus gimana? Kan kita nggak punya tete. Jadi gini, ya kan? Dalam artian apa? Seumpama si istri meminta dibayar, Ya. ya kan? Kamu mau nyusahin anak kamu, di sini saya susuin tapi bayar.
Oh, maka suami harus membayarnya. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban si istri. Berarti nggak paham maksudnya? Ya. Paham maksudnya ya? Ya, ya. Itu bukan kewajiban istri. Seumpama suami minta bayar, si istri minta bayar, maka wajib dibayar. Gitu. Gitu. Wajib dibayar ya. Itu gimana, Ustaz? Mungkin ada sedikit dalil atau kisah-kisah Rasul gitu. Iya, karena tugas seorang istri itu hanya melayani suaminya, hanya mendampingi suaminya. Ya, adapun tugas-tugas itu sebenarnya bukan tugas seorang istri. Cuma yang sudah menjadi tradisi di Indonesia ini, ya itu semua menjadi tugas seorang istri. Tujuannya apa? Biar istri lebih banyak mendapatkan pahala, gitu. Membantu kegiatan si suami, ya kan? Meringankan beban suami, ya kan? Itu pahala semua itu buat seorang istri, ya kan? Tapi kalau untuk kewajiban itu pada hakikatnya itu bukan kewajiban si istri. Seumpama suami mampu, dia wajib dia kan bayar cari pembantu rumah tangga, apa namanya, asisten rumah tangga, bayar. Ya, dia yang harus mengerjakan. Artinya, kalau misalkan mampu punya uang lebih, sewa pembantu. Karena itu bukan tugas istri. Menyuci, ngepel, masak, itu bukan tugas istri. Soalnya saya juga emang pernah dengar kisah gitu, atau mungkin ada cerita gitu kan. Ada seorang suami gitu kan. Ya, istrinya ini minta tolong gitu buat cuciin bajunya gitu. Bantuin lah istilahnya gitu. Suaminya bilang apa coba? Apa? Istilahnya aneh udah kerja dari pagi sampai malam. Aneh di luar itu ngasilin uang sebulan 10 juta. Ente di rumah kerja kagak ngasilin uang gitu. Itu gimana tuh? Padahal kalau dihitung-hitung, kalau menurut aneh pribadi Sat ya, kalau dihitung-hitung tuh seorang istri kalau misalkan kerja di rumah kayak gitu dibayar itu lebih daripada suami. Oh iya. Kayak ngepel itu seumpama dibayar harus lebih besar tuh upahnya. Dia jadi babysitter juga. Iya. Jadi ngepel juga. Kayak ngelayanin suami juga. Iya, betul. Kalau kita hitung-hitung juga lebih dia, kalau dihasilkan tuh lebih daripada. Itu menghasilkan uang banyak. Uang banyak. Ya. Cuman karena istrimu ikhlas. Ikhlas. Ya, jadi itu ladang pahala buat si istri. Ya, seumpama dia suami itu menyewa pembantu, berarti nggak ada pahala. Ya pahala itu ya nggak dia dapatkan gitu. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena sudah dikerjakan sama si pembantu itu. Gitu. Tapi kalau istri yang mengerjakan, itu ladang pahala yang besar banget buat si istri. Iya. Karena emang luar biasa, apalagi punya anak kecil. Iya. Sampai-sampai istri saya sendiri juga kadang-kadang kalau pada kecapean tuh sampai lemas gitu. Iya. Saya juga nggak tega, saya juga sering bantu. Kayak suami-suami di rumah ya, ini moga-moga aja inspirasi buat antum-antum di rumah nih ya. Betul. Kita harus dibantu juga Sat ya. Harus dibantu. Malah kita harus punya pikiran tuh, oh enggak, ini bukan tugas istri sebenarnya. Oh gitu. Ini kewajiban kita. Ya. Jadi kita bukan membantu sebenarnya. Ya, justru kita dibantu sama istri, harusnya punya pemikiran seperti itu, pemahaman seperti itu. Jadi ketika istri minta tolong bukan membebankan kita pada hakikatnya gitu. Ya. Justru kita berterima kasih sama istri kita karena sudah dibantu gitu ya. Tidak dibebankan semuanya kepada suaminya. Harusnya seperti itu. Jadi dia tidak seenaknya berbicara ya kan, nyakitin hati si istri ya kan. Suruh kerja ya kan. Karena Islam itu kan Islam itu datang justru ingin mengangkat derajat seorang wanita. Ya, bukan ketika dia menikah itu dijadikan budak, tidak. Istri itu adalah ratu loh bahasanya. Harus dilayani, harus dijaga, harus semuanya dari masalah-masalah semua harus dikerjakan oleh suaminya. Apalagi kalau kita sebagai laki, sebenarnya kita kan cuma takut disunat sekali ya. Iya. Kalau istri melahirkan luar biasa. Sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi yang punya anaknya belasan ya. Iya. Tapi kalau dibilang sakit sih kayak bohong sih. Kenapa Ustaz? Ya kalau kita sunat bilang sakit sih, benar sakit ya. Karena sekali doang. Kalau bini bilang sakit bohong gak ya? Kenapa tuh Ustaz? Itu berkali-kali. Berkali-kali tapi tetap aja gitu. Tetap aja, bukan sakit kayak doyan. Ya mungkin itu perjuangan seorang istri ya. Iya. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita semuanya ya punya anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Oke, mungkin sedikit lagi buat penutup, kiranya antum punya pesan nggak buat teman-teman nih, semua teman-teman YouTube Komoro Sobar? Pesan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kita bersama-sama ya mendapat hakikat daripada pernikahan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sekali-kali ya kita campur adukan dengan hal-hal yang sifatnya bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya pernikahan itu tidak disenangi oleh syaitan, ya tidak pernah disenangi oleh syaitan, karena ketika seseorang sudah menikah itu berjuta-juta ladang pahala yang sudah Allah berikan kepada kedua suami dan istri. Ladang pahala yang sangat besar. Ya, pekerjaan dia, langkah dia, nafas dia itu semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setan tidak akan senang kepada orang yang menikah. Ya, selalu ada aja ujiannya, selalu ada aja godaan, itu semua bersumber daripada setan. Tujuannya dia untuk ngancurin keluarga. Karena ketika sudah hancur keluarganya, maka pahala-pahala itu tidak bisa dia dapatkan lagi. Oleh karenanya, perbaiki niat kita dalam menikah ini, jangan sampai kita campur adukan dengan hal-hal yang membuat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pahala yang kita dapatkan semuanya maksimal, ya kita akan rasakan nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, itu aja teman-teman ya dari Ustaz Ahmad Firdaus. Moga-moga acara ngobrol inspirasi ini yang menjadi inspirasi buat kalian agar jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan jangan lupa like, comment, and share, and subscribe channel Komar Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.